Ustaz, saya ingin beriktikaf dan mendapat keutamaan pahalanya di 10 hari terakhir, tapi saya punya 2 balita. Bagaimana mengobati perasaan itu dan apa tipsnya? Ya, tadi kalau kita tidak bisa, jadi begini. Allah tahu kita ingin iktikaf. Dan Allah Maha tahu isi hati kita, ibu-ibu. Dalam banyak ayat Allah mengatakan bahwa alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan manusia dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Ibu enggak usah ungkapkan rindu ingin iktikaf, Allah tahu. Allah secara sebagai paham. Kenapa tidak iktikaf? Karena harus ngurus anak. Ya sudah, tidak apa-apa, kita isi dengan ibadah yang lain. Sambil ngurus anak kita baca Quran, sambil ngurus anak kita dengar ceramah. Insyaallah Allah Maha baik, Allah Maha mengerti, Allah Maha tahu hamba-hambanya yang rajin untuk beribadah. Ya, jadi isi yang memungkinkan, banyak zikir dan yang sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Bagaimana hukumnya tadarusan ibu-ibu dilakukan secara bersama-sama? Ada juga yang menggunakan speaker masjid. Kalau tadarusan tidak apa-apa, dalam artian saling belajar. Jadi satu dengar, kemudian kalau salah diperbaiki. Jadi tidak apa-apa, manfaatkan bulan Ramadan untuk belajar tahsin. Jangan bahlul semuanya, enggak. Jadi di antara grup tersebut ada satu yang memang apa? Pintar. Jadi waktu dia baca diperbaiki, ini tajwid perbaiki, kemudian baca. Tapi yang paling afdal sendiri-sendiri. Karena kita butuh berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya bilang bikin tadarusan, niatnya untuk apa? Belajar tajwid, enggak apa-apa, kumpul-kumpul. Dan kalau kita sendiri lebih ikhlas. Karena kita kumpul ada niat macam-macam, pengen ngobrol, pengen nunjukkan kita ada acara, ya macam-macam niat tercampur. Tapi tidak mengapa, yang penting ada pembimbingnya. Tapi saya katakan lebih afdal kalau belajar baca sendiri-sendiri. Adapun baca Quran pakai mic, saya rasa saya kurang setuju, ya. Karena pintu riya sangat besar. Suara kita didengar oleh semua orang. Kita baca merdu-merdu. Orang bilang, siapa itu yang baca itu? Masih gadis apa sudah janda? Repot. Kemudian kita nggak mungkin kita pakai mic kemudian baca biasa-biasa. Pasti dimerdu-merdukan atau tidak? Dimerdu-merdukan. Pintu riya sangat besar. Yang kedua, mengganggu orang tidur, apalagi suaranya jelek. Ya, saya rasa tidak perlu. Saya khawatir mengganggu orang. Ada orang sakit gigi, ada orang mau tidur, mau istirahat, ada orang jam 9 sudah ngantuk, kita masih ngaji di masjid. Ya, kalau mau tadi ya di rumah orang, enggak harus di masjid. Kita mau tadarusan di ganti-gantian rumah ibu ini, besok rumah ibu ini sambil belajar. Mungkin sambil baca terjemahannya ganti-gantian, enggak ada masalah. Tapi yang afdal baca sendiri-sendiri karena kita butuh berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apabila seorang berdusta ketika puasanya batal, bila batal apakah puasanya harus diqadha? Ada khilaf di kalangan para ulama, orang yang bermaksiat terutama dusta, apakah puasanya batal atau tidak? Sebagian salaf atau sebagian ulama berpendapat puasanya batal, harus diqadha. Di antara ulama tersebut adalah Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ulama dari mazhab Zahiriyah. Namun yang benar pendapat jumhur ulama bahwasanya kalau orang berpuasa kemudian dia dusta, puasanya sah tapi pahalanya yang batal. Yang batal. Sama halnya seperti orang pergi ke dukun. Apa kata Nabi? Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang pergi ke dukun, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Salatnya sah tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia bermaksiat, dia pergi ke dukun. Contoh lagi seperti seorang berhaji. Orang berhaji tapi ternyata dia berhaji dengan uang riba, dengan uang merampas harta orang lain. Hajinya sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi karena dengan uang riba maka tidak ada pahalanya. Sama orang puasa tapi kerjanya ghibah, namimah, dusta, puasanya sah tidak perlu diqadha, tapi pahalanya hilang, pahalanya batal. Bagaimana hukum i'tikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan? Dianjurkan laki-laki maupun wanita. Tetapi wanita tentunya
ketat persyaratannya. Pertama, dia harus mendapat izin apa? Suami. Yang kedua, dia tidak boleh meninggalkan kewajiban. Kalau anak-anaknya ternyata harus diperhatikan, harus ini, maka wajib lebih utama dikerjakan. Tetapi ada suami istri ini banyak, anak-anaknya sudah pada kuliah, anaknya sudah pada besar-besar, ya udah, itikaf bareng-bareng. Itikaf bareng-bareng ya. Tadi pertanyaan bagaimana kalau wanita haid i'tikaf, pendapat yang benar tidak ada masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting dia jaga jangan sampai haidnya mengotori masjid ya. Bukankah kita diharuskan membaca Al-Qur'an yang baik dan yang benar, tidak mengejar khatamnya? Secara Ustadz menyuruh kami untuk khatam minimal 2 juz. Yang mana yang harus kami utamakan, baca yang baik dan benar atau mencapai 2 juznya? Ya dua-duanya lah. Yang suruh baca belepotan juga siapa? Ya baca baik-baik dengan tajwid ya. Kualitas pahalanya berbeda. Ada yang baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Jangan begitu juga. Apa yang baca biasa aja alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada tajwidnya tetap berjalan. Paham? Tetap berjalan, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Sehingga kita masih bisa mentadaburi apa yang kita baca ya. Ustadz, bagaimana kalau kita sakit hati? Kasihan orang ini. Sakit hati dengan orang dan rasanya sekarang pun gak akan lupa karena kejahatannya. Apakah di bulan Ramadan puasa saya akan sempurna? Saya katakan bisa sempurna. Sakit hati memang susah, itu tidak wajib bagi dia untuk kemudian apa? Maafkan. Tidak wajib. Tapi orang yang dendam itu atau orang yang sakit hati, orang menderita. Kenapa kita membuat diri kita menderita? Kebahagiaan kita pun tidak banyak. Hidup kita sebentar. Kenapa kita coreng kebahagiaan kita dengan sakit hati sama orang? Ibu-ibu, kalau ada yang bikin masalah sama ibu-ibu supaya ibu-ibu tidak terlalu sakit hati, ibu bilang begini. Pertama, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan ibu ini bikin sakit hati saya. Ya sudah, ini sudah takdir Allah, tidak bisa saya hindari. Dengan begitu lebih ringan. Ya sudah ditakdirkan mau diapain. Yang kedua, ingat bahwasanya kita ini digitukan sama orang karena kita punya maksiat, karena kita punya dosa. Ya sudah, Allah sudah takdirkan demikian, mudah-mudahan kezaliman dia terhadap saya menghilangkan dosa-dosa saya. Dengan gitu kesakit hati bisa hilang. Kalau yang tambah ketiga, ngapain saya sakit hati? Bikin menderita diri saya. Lupakan saja, ngapain sakit hati? Susah saya tidak bisa lupa sama dia. Ya jangan diingat. Sibuk dengan yang lain, sibuk cari teman baru, kayak ngobrol sama suami, kayak telepon anak, telepon istri, nomor HP-nya blokir, hapus dari HP. Tapi kalau pingin lupa tapi tiap hari dilihat terus ya sakit hati. Yang penting jangan hidup kita itu tidak lama, kebahagiaan kita yang sedikit ini atau kebahagiaan kita yang indah ini jangan dicoreng dengan dendam. Lupakan aja ibu. Ibu terlalu baper ibu. Kalau udah maki-maki sudahlah, biarin aja. Biarin aja. Apakah kita boleh baca Al-Quran lewat HP? Boleh ya, boleh. Ustadz, bagaimana kita bisa menghindar dari kemalasan dalam bulan Ramadan? Ini ceramah dari tadi dibuat supaya nggak malas ya. Masih malas lagi, parah ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak rajin di bulan Ramadan, terus mau bulan apa lagi mau rajin? Kalau kita tidak bertobat di bulan Ramadan, kemudian bulan apa lagi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah peot masih belum semangat, kapan lagi? Mau tunggu mati baru semangat. Ustadz, jika target khatam Quran 2 kali dalam Ramadan, apakah terjemahnya tidak dibaca Ustadz? Ya sudah, saya kasih tawaran. 1 kali khatam bacaan, 1 kali khatam baca terjemah. Bagus baca terjemah, bagus. Nah, bagi 2. Jadi baca apa namanya? Al-Quran 1 juz 1 hari sekaligus baca apa? Terjemahnya juga. Kalau ada yang bingung buat tafsirnya.
Siapkan buku. Saya nggak tahu sudah diterjemahkan belum. Tafsir As-Sa'di sudah diterjemahkan belum? Saya kurang tahu. Ibnu Katsir misalnya, tafsir Ibnu Katsir. Ada ayat kita bingung, lihat. Kalau bingung terus ya lewat aja. Berarti saya belum ngerti. Baca yang selanjutnya. Ustadz, misal kita sebelum bulan Ramadan kita baca Al-Quran sudah sampai pertengahan. Apa kita ulang lagi dari awal bulan Ramadan? Enggak usah, lanjutin aja. Lanjutin dari juz 14 misalnya. Ya udah kita target sampai selesai sampai juz 14 lagi. Berarti satu juz. Enggak usah ulang dari awal. Ustadz, bagaimana untuk istri yang bekerja dapat menjalankan ibadah puasa dengan maksimal? Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini adalah motivasi. Ada orang-orang memang ternyata tidak bisa menjalankan karena banyak halangan. Contoh, ada seorang harus ngurus ibunya, tidak sempat dia baca Quran. Kita bilang ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau tidak bisa satu kali khatam ya seberapanya. Ada orang ternyata dia harus kerja. Banyak laki-laki nggak bisa etikaf. Kenapa harus kerja? Kalau dia nggak kerja ya sudah, anak-anak nggak bisa makan, istrinya nggak bisa makan, ya dia harus kerja. Kita bilang bertakwalah semampunya. Nggak bisa sekali khatam, nggak ada masalah. Yang penting Allah tahu kita memang sudah berusaha. Setiap 4 bulan sebelum Ramadan saya sering merasa takut dan was-was. Takut saya tidak bisa meningkatkan ibadah sampai badan saya sakit. Apakah was-was ini berlebihan? Iya, ini berlebihan. Setan ingin buat kita sedih. Innama najwas minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Setan itu ingin buat orang-orang sedih. Kalau dia sudah sedih berlebihan, banyak aktivitasnya akhirnya terbengkalai. Kalau wanita sedih berlebihan, dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Paham? Dia tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Dia tidak bisa baca Quran dengan baik. Sedih berlebihan. Sedih itu wajar, tapi tidak boleh berlebihan. Bilang dari syaitan, ngapain saya harus seperti ini? Harus ketakutan sampai sakit-sakitan? Enggak perlu seperti itu. Ya sudah, datang bulan Ramadan. Kalau yang penting Allah tahu saya niat beribadah bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, alhamdulillah, saya akan berusaha insyaallah sebaik-baiknya. Kalau enggak ya sudah, qadarullah, mau diapain? Mengenai bulan Ramadan, apakah hukumnya jika setelah habis masa haid sudah habis, seminggu sudahnya keluar lagi darah itu? Tidak dianggap. Kalau sudah masa datang bulannya selesai, biasanya haid 7 hari, ternyata hari ke-10 keluar lagi, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Aktivitas ibadah jalan terus. Apakah kalau baca Quran harus selalu diikuti dengan terjemahannya? Tidak harus. Jadi ibu silakan baca Quran. Ada ayat yang menarik, stop baca terjemahannya. Mungkin tidak harus seluruh terjemahan dari awal sampai akhir. Mungkin ada ayat ingin baca, sudah stop baca terjemahannya. Nanti lanjut lagi baca Quran. Pokoknya satu kali khatam selesai. Ya. Kalau bisa 2 kali khatam, alhamdulillah. Bolehkah kita minta diwafatkan di Masjid Haram? Boleh-boleh saja. Tapi Allah tahu yang terbaik bagi kita. Sebagian orang ingin meninggal di Madinah. Saya pun ingin meninggal di kota Madinah. Tapi belum tentu itu lebih baik bagi saya. Mungkin kita, ibu-ibu mungkin meninggal jauh. Nanti orang tua, anak-anak nggak bisa ketemu, susah kan, repot juga. Ya. Artinya yang jelas kita boleh berdoa, tapi serahkan yang terbaik bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau lagi hamil di bulan Ramadan tidak bisa puasa, hukumnya digantinya harus puasa ganti atau hanya bayar fidyah? Bagi wanita hamil dan menyusui, tidak bisa puasa, maka dianjurkan agar dia mengqadha kalau mampu. Ketika dia sudah tidak hamil lagi, ketika sudah tidak menyusui lagi. Tetapi kalau berat, dan ini banyak wanita yang berat, ya. Tidak mudah ternyata lagi, kemudian hamil lagi, kemudian menyusui lagi, ya. Maka tidak apa-apa dia bayar fidyah.
Dia bayar fidyah. Kalau dia mampu mengqadha, silakan qadha. Kalau dia merasa berat, dia bayar apa? Fidyah. Bayar fidyahnya nanti setelah Ramadan selesai. Jadi bayar fidyahnya maksud saya, setelah tidak puasa baru bayar fidyah. Jangan sampai bayar fidyah di depan. Saya ingin bayar fidyah 30 hari tanggal 1 Ramadan. Ya enggak bisa. Kalau ibu tidak puasa tanggal 1, ibu boleh bayar fidyah tanggal 2 ya. Tapi jangan bayar di awal. Jadi harus tidak puasa dulu baru bayar apa? Fidyah. Paham? Harus ada sebabnya dulu baru bayar fidyah. Itu mudahnya setelah bulan Ramadan selesai, cari orang miskin 30, kasih makanan yang sedang biasa kita makan, makan lengkap, kenyang, ada minumnya. Atau kita bisa tot 5 hari, nanti 5 hari lagi 5 orang, yang penting 30 orang. Ustaz, bagaimana kalau baca Al-Quran masih terbata-bata? Pahalanya 2. Kata Nabi SAW, "Man yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran." Barang siapa baca Quran terbata-bata, susah baginya baca Quran, dapat 2 pahala. Pahala baca Quran sama pahala berusaha. Maka saya sarankan ibu-ibu, jangan lupa belajar tahsin. Jangan lupa belajar tahsin. Panggil guru ngaji, belajar tahsin. Karena orang kalau tahsinnya baik, dia lebih semangat baca Quran. Itu pengaruh. Tatkala tajwidnya bagus, dia lebih semangat baca Quran. Jika kita berpuasa ayamul bid, akan tetapi pada hari terakhir sebelum adzan maghrib kita tiba-tiba haid, apakah puasa ayamul bid kita tidak jadi sah karena tidak genap 3 hari? Wanita yang berpuasa tahu-tahu haid muncul sebelum adzan, puasanya batal. Tapi bukan berarti tidak dapat pahala ibu. Tetap pahala dia dari awal sampai menjelang batal, tetap Allah nilai, tidak ada yang sia-sia. Tetapi dia harus mengqadha. Jangan, waduh kenapa saya haid, rugi. Enggak ada yang rugi. Enggak ada yang rugi. Tetapi dia harus apa? Mengqadha. Ya. Harus mengqadha. Nah, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, siyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa 3 hari setiap bulan yang terbaik adalah ayamul bid, 13, 14, 15 bulan Hijriah. Seandainya seorang tidak berkesempatan untuk puasa ayamul bid 13, 14, 15, maka dia boleh puasa hari apapun, yang penting 3 hari. Paham? Boleh berpuasa hari apapun, yang penting 3 hari. Contoh misalnya, ya, kecuali jangan puasa hari Sabtu misalnya, atau hari Jumat, mending hari-hari yang lain. Contoh misalnya tadi dia puasa ayamul bid 2 hari, hari ketiga dia haid, ya sudah tinggal 1 hari nanti dia puasa hari lain, tidak ada masalah. Tetap sempurna puasa 3 hari. Ustadz, kenapa setiap selesai berwudu selalu saya buang angin? Sampai berulang kali berwudu, akan tapi bila tidak berwudu tidak ingin buang angin. Apakah salat saya sambil menahan kentut? Aneh-aneh ya. Jadi ibu kalau bisa berwudu jauh sebelum waktu salat. Misalnya berwudu 10 menit, 5 menit, 10 menit sebelum azan. Nanti duduk baca-baca Quran, buang angin kentut aja lah apa. Nanti dia setelah dia keluar berwudu lagi, insya Allah nggak keluar lagi. Bilang awas keluar ya. Apakah sholat menahan kentut batal? Jawabannya tergantung. Kalau kentutnya sangat parah, benar-benar memberontak, ingin berhembus, ditahan-tahan, sudah di ujung tanduk, sehingga orang tidak puasa, tidak ngerti sama sekali, ini sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia masih kuat tahan, dan dia masih ada konsentrasi, maka makruh hukumnya. Tapi kalau kentutnya ringan, tidak ada pengaruhnya, cuma ya sekedar saja, tidak apa-apa, bisa sempurna. Jadi tergantung tingkat hembusannya. Bolehkah boleh tidak minum obat penunda haid kalau kita sedang umrah? Boleh, nggak ada masalah selama obat tersebut tidak memberi kemudaratan. Ya, maka cari obat yang bagus, konsul sama dokter. Jangan obat-obat yang murah, nah akhirnya bingung, keluar bercak lagi, nanti tanya ustadz lagi. Cari obat yang bagus, yang mahal-mahal dikit, yang penting bagus. Saya ingin bertanya, apakah balasan bagi seorang remaja yang sering berbuat zina dalam hal berpacaran?
Dan taubat apakah yang harus dia lakukan agar mendapat ampunan? Dan dapatkah namanya terbebas dari api neraka? Masalah taubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat kalau mau diterima harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, menyesali, menangis dengan hasil perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Sejauh mana taubatnya benar-benar tulus, sejauh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin dia terbebaskan dari neraka jahanam? Mungkin. Tapi Allah Maha tahu dia taubatnya taubat main-main, taubat bercanda, taubat sambal ya, atau taubat beneran. Maka saya nasihat kepada orang ini yang mungkin terjerumus dalam perzinahan. Zina adalah dosa besar. Pelakunya dihinakan oleh Allah di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Ya. Dia akan dihinakan di dunia satu saat kalau dia tidak bertobat. Di alam barzah dia akan disiksa dengan dalam kondisi telanjang, dimasukkan dalam tungku-tungku dibakar dengan penuh panas yang luar biasa. Di akhirat dia ancam dengan neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya seorang bertobat kepada Allah, ya, tinggalkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia kepada zina, tinggalkan pacaran, bertobat kepada Allah. Kalau dia sudah sadar, segera menikah, putuskan semua kontak-kontak cewek-ceweknya, tinggalkan internet yang membawa dia kepada perzinahan. Jangan sekali-sekali nonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena itu kan memicu dia lagi untuk berzina, sehingga tobatnya akhirnya kurang berarti. Ustaz, istri membangunkan suami untuk sama-sama sholat malam, tapi suami tidak mau, malah lanjut tidur. Apa istri sholat sendiri saja? Iya, sholat sendiri saja. Nah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang orang tuanya bercerai sementara ibunya melarang anaknya untuk berkunjung ke rumah bapaknya yang telah menikah dengan wanita lain yang melukai hati ibunya, sedangkan anak tersebut ingin berbakti kepada kedua orang tuanya? Pergi saja ke rumah bapak, tidak usah lapor-lapor ke ibu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Memutus silaturahmi kepada ayah itu adalah hukumnya haram. Jadi tetap saja mengunjungi ayah, tapi tidak usah lapor-lapor ke ibu. Kalau ibu tanya dari mana? Tadi ibu dari naik bus trans. Tidak usah bilang ke bapak. Cari hilang. Jangan sakiti hati. Mungkin ibu sakit hati tidak kuasa melihat kita ke rumah bapak. Tapi tetap ke rumah bapak, kunjungi bapak. Sekedarnya pulang lagi. Tidak perlu lapor-lapor ke ibu. Adapun larangan ibu tidak usah ditaati. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan.